Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Saudara, kebakaran terjadi di lahan tebu milik pabrik gula atau PG Purwoda di Magetan. Besarnya kobaran api nyaris menyambar gedung sekolah dasar negeri dan rumah warga. Kebakaran terjadi di lahan tebu kawasan di Desa Taji, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Senin malam. Kencangnya hembusan angin membuat api terus membesar dan nyaris menyambar gedung sekolah dasar negeri dan rumah. Warga terus berjaga dan waspada mengantisipasi api menjalar ke rumah. Maghrib ada informasi dari warga, dari wali murid yang menyatakan kalau tebu di lingkungan sekolah terbakar. Kan rumah saya juga jauh, kurang lebih 4 km dari sekolahan. Akhirnya saya ke sini, ternyata sudah ada orang banyak di sini, termasuk dari Bapak Koramil, Bapak Kepolisian juga ada. Ternyata Bapak Koramil itu sudah memanggil damkar. Selang kurang lebih 5 menit, damkar alhamdulillah sudah datang 3. 3 unit mobil damkar Pemkab setempat langsung dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Dari Damkar Kabupaten Magetan menyerahkan 3 unit kendaraan untuk memadamkan api. Dan upaya kami melakukan pemotongan yang di belakang maupun samping sekolahan. Nyaris membakar gedung gitu. Ya, apinya sudah mepet gedung banget tadi. Untung dari kami cepat sigap, tanggap juga. Terus ini Mas, upaya selanjutnya ini kan api masih terbakar gitu. Untuk api yang masih menyala ini masih sisa-sisanya, karena untuk lahan tebunya sudah hampir terbakar semuanya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejumlah tentara dan polisi bersama warga masih terus berjaga di lokasi hingga Senin malam. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, kekeringan akibat musim kemarau kian berdampak luas. Di Bondowoso, warga terpaksa menggunakan air comberan dan jerami kering untuk konsumsi sapi sehari-hari lantaran kian sulitnya mendapatkan air maupun pakan rumput yang layak. Musim kemarau membuat Desa Purnama yang ada di perbukitan Kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso semakin tandus dan berdebu. Hampir tak terlihat deretan tumbuhan hijau selain tanaman singkong yang tak banyak membutuhkan air. Kekeringan juga berimbas pada ternak sapi. Kian sulitnya mencari rumput yang layak menyebabkan warga terpaksa memberikan jerami kering sebagai pakan. Sementara untuk minumnya, mereka memberi air comberan yang ditampung dari sisa mandi atau mencuci. Ada di sini tapi kekeringan. Itu nggak apa-apa Mas, dikasih rumput kering gitu. Ya tidak apa-apa, asal makan. Kemudian untuk minumnya gimana? Minumnya ya ambil air itu, Mas. Itu air apa? Penampungan apa mungkin? Itu air cucian itu, Mas. Sisa itu ya? Ya air buat mandi itu, kan kotorannya itu, Mas. Ya dikasihkan ke sapi, Mas. Itu sudah berapa lama kondisi seperti ini Mas? Ya musim ini cuman, Mas. Kemarau ini? Iya, tiap musim kemarau. Sesekali warga juga memberi pakan daun tanaman jagung yang dibeli dari wilayah lain yang harganya mencapai Rp20.000 per ikat. Beli di daerah mana Bu? Pengarang. Harga berapa ini Bu? Satu Pickup 50.000. Itu cukup untuk berapa sapi Bu? 5 sapi kalau punya saya dapat 7 ikat ini. Itu untuk kebutuhan berapa lama mungkin? 1 hari. Jadi tiap hari sekarang beli gitu ya? Iya beli. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi, warga hanya mengandalkan air dari sumber di atas bukit yang debitnya mengecil dari hari ke hari. Desa Purnama merupakan satu dari sejumlah wilayah di Bondowoso yang mengalami krisis air memasuki musim kemarau. Tommy Skandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, terjebak di lubang septik selama 7 jam. Sapi limusin dievakuasi petugas BPBD dan damkar menggunakan alat kerek. Meski berhasil diangkat, kondisi sapi tersebut lemah.
Warga desa Banyu Putih, Situbondo, Senin siang heboh dengan insiden terperosoknya seekor sapi jenis limosin ke dalam lubang septik sedalam hampir 3 meter. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim BPBD dan Damkar dibantu warga berlangsung lama. Evakuasi awalnya dilakukan manual dengan cara menariknya menggunakan tali tampar. Namun gagal lantaran sapi terus meronta. Evakuasi baru membuahkan hasil setelah petugas menggunakan kerek besi. Karena sudah 7 jam terjebak, kondisi sapi lemah. Jatuh di speed tank atau jurang pembuangan tinja punya warga. Dan kami beserta tim dari Tagana, BPBD, serta Damkar Asem Bagus dan juga masyarakat bahu-membahu evakuasi sapi tersebut. Jadi kejadian mulai jam 8 sampai jam setengah 3. Yaitu kendala dari lubang yang sempit dan juga sapi tidak bisa bergerak. Junaidi, pemilik sapi, mengatakan saat dikeluarkan dari kandang sapi mengamuk dan berlari ke arah lubang septik hingga kemudian terperosok. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, komplotan pencuri motor di Jember dibekuk polisi. Berbagai alat kejahatan curanmor disita dan 11 unit motor yang diduga hasil curian. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, terlihat pelaku menyatroni indekos mahasiswa di Kecamatan Sumbersari, Jember. Pelaku menggasak motor trail milik mahasiswa hanya dalam hitungan menit. Korban kemudian melaporkannya ke polisi. Berdasarkan bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi akhirnya meringkus Fendi, warga Kecamatan Sumberbaru, Jember. Saat digeledah di rumahnya ditemukan berbagai alat bukti kejahatan. Mulai dari kunci T, nopol motor, hingga helm warna pink yang digunakan Fendi saat beraksi. Dalam pengembangan, polisi juga menangkap 1 pelaku lain dan 2 penadah motor hasil curian. Polres Jember telah menangkap 4 tersangka, yaitu inisial NS, ini sebagai pemetik, kemudian inisial FI, ini juga sebagai pemetik, kemudian inisial HF, ini sebagai penadah, dan juga inisial AR, ini juga sebagai penadah. Kemudian untuk barang bukti yang diamankan, ini ada 11 sepeda motor, kemudian juga ada 2 kunci T, 3 mata kunci T, kemudian 25 plat nomor, kemudian juga helm warna merah. Sasaran utama komplotan curanmor ini adalah indekos. Barang bukti yang disita oleh polisi, 11 motor diduga hasil curian. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pencuri motor yang sudah belasan kali beraksi di sejumlah lokasi di Surabaya dibekuk polisi. Mereka menjual 1 motor curian dengan harga kurang dari 2 juta rupiah dan hasilnya digunakan membeli minuman keras. Peristiwa dalam rekaman CCTV ini terjadi di Jalan Karang 4 Besar, Kecamatan Jambangan, Surabaya. 2 pencuri motor yang hendak membawa kabur motor terpergok anggota unit reskrim Polsek Jambangan. Seorang pencuri yang hendak merusak rumah kunci motor langsung diringkus, sementara temannya yang kabur akhirnya juga dibekuk warga. Kedua pelaku warga Surabaya berinisial TM 33 tahun serta MS 29 tahun. Mereka mengaku sudah mencuri di 11 lokasi di Surabaya. Motor curian dijual ke penadah yang ada di Madura dengan harga kurang dari 2 juta rupiah per motor. Uangnya kemudian dibelikan minuman keras. Saat itu anggota bersama kami mau menemui cepu, tetapi dalam perjalanan anggota mencurigai seorang atau yang lagi berboncengan mengendarai kendaraan, mencurigakan yang diperkirakan mereka akan melakukan tindak pidana. Kemudian oleh anggota diikuti dan memberitahukan saya untuk ngajak ikut membuntuti. Setelah dibuntuti sampai di Jalan Karang 4, tepatnya di Pondok Baju, dia melakukan aksi pencurian.
dari jauh dilihat dia mulai mendekat, terus lihat kanan kiri, kemudian balik lagi, datang lagi, kemudian nyuntik. Setelah itu dia balik mau berusaha menyentuh kendaraannya, ditangkap oleh anggota dan kabur. Yang pelaku yang itu tadi kabur, yang diamankan oleh anggota, kemudian yang diamankan yang mengendarai, dan anggota minta bantuan warga untuk mengamankan tersangka yang melarikan diri dan sempat dimasak. Polisi menyita barang bukti berupa kunci T dan sepeda motor pelaku. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP, junto 53 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Nenek 95 tahun di Magetan wisuda pendidikan lansia. Simak selengkapnya usai jeda pariwara berikut.